Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini untuk sharing tentang beberapa materi di mata kuliah Teknologi Perlindungan Tanaman. Untuk hari ini kita ada di pertemuan ke-12 tentang ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar sebelumnya tentang eh, perlindungan tanaman, sudah tahu adanya hama terhadap tanaman, penyakit terhadap tanaman, dan eh, gangguan-gangguan yang disebabkan sehingga mengganggu produksi tanaman tersebut. Oke, di sini saya share materi kita hari ini. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, jadi pertemuan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi itu tentang ketahanan tanaman terhadap penyakit. Ini pertemuan ke-12. Nah, sekarang saya mau bertanya ke teman-teman. Untuk gambar yang ditampilkan ini, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Rasa sakit, Pak. Sakit kenapa? Atau saya ganti pertanyaannya. Kalau kalian petani, sudah berbudidaya selama 3 sampai 4 bulan, tiba-tiba terjadi kejadian seperti ini. Apa yang Anda rasakan? Rasa sedih, Pak, karena hasil panennya gagal. Oke, terima kasih Mas Tolut. Sedih karena gagal panen, intinya seperti itu kan. Tapi kalau saya ganti gambarnya seperti ini, kalau teman-teman kemarin sudah belajar tentang asal-usul ilmu penyakit tumbuhan, pasti sedikit disinggung tentang kejadian penyakit busuk kentang yang disebabkan oleh Phytophthora infestan di Irlandia. Jadi tahun 1845 itu terjadi kelaparan besar yang menyebabkan kebanyakan manusia mengalami kematian karena kurangnya pangan, eh, kemudian terjadinya perang dan sebagainya, sehingga logistik untuk bantuan pengendalian penyakit atau untuk meningkatkan pangan itu sangat kurang. Jadi tadi untuk pembukaan, saya tanyakan apa yang kalian rasakan. Saya ingin tahu apa sih pandangan kalian terhadap penyakit tumbuhan. Kemudian saya balikan ke tahun 1845, di mana kejadian Irlandia ini terjadi. Ini untuk membuka wawasan bahwasanya penyakit tanaman itu bukan cuma sekedar kerugian panen, tapi juga bisa menyangkut kehidupan bangsa. Banyak manusia yang hijrah dari Irlandia itu menuju tanah-tanah negara lainnya, ke Amerika, Inggris, dan sebagainya. Karena terjadinya kekurangan pangan. Nah, ini bisa menyebabkan masalah-masalah besar apabila kita tidak kendalikan dengan baik. Oke, sekarang di tahun 2025 masih banyak penyakit yang terjadi pada tanaman. Sebagai orang Indonesia, kita makan padi kan. Nah, itu ada namanya penyakit BLAS yang disebabkan oleh Pericularia oryzae atau penyakit-penyakit lainnya yang menyebabkan turunnya produksi tanaman padi. Atau pada tanaman jagung ada penyakit bulai yang disebabkan oleh Peronosklerospora medis atau SP. Apakah kita akan terus-terusan mengandalkan pestisida? Karena kan eh, banyak perubahan-perubahan terjadi akibat adanya pestisida ini. Banyak penyakit,
penurunan produksi, serangan hama dan penyakitnya lebih intens. Terus kalau kita nggak gunakan pestisida, solusinya apa? Apakah tanaman ini bisa melawan penyakitnya sendiri? Ada yang bisa jawab? Bisa nggak tanaman itu melawan terhadap patogen yang menyerang tanaman tersebut? Kira-kira ada yang punya jawaban nggak? Atau yang bisa memberikan gambaran? Setahu saya bisa, Bapak. Oke, Apakah suara saya terdengar? kalau bisa kira-kira caranya gimana, Mas? Karena setahu saya tanaman punya kayak semacam eh bukan enzim itu ya bahasanya ya. Semacam senyawa yang ada di dalam diri tanaman itu sendiri kayak asam jasmonat itu nanti mengaktifkan sistem kayak yang ISR dan SAR seperti itu Pak pada pertahanan tanaman. Walaupun mungkin jumlahnya masih kalah banyak dengan serangan si penyakit yang datang, jadi mungkin kesulitan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Jawabannya bagus. Memang tanaman memiliki beberapa mekanisme untuk perlindungan diri sendiri. Seperti yang tadi disampaikan ada ISR, adanya asam jasmonat, asam salsilat, etilen, dan sebagainya. Nah, itu bahasan kita untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas apa itu ketahanan tanaman, jenis-jenis ketahanan tanaman, mekanisme tanaman terhadap penyakit, dan contoh penerapan teknologi dan pemulihan peningkatan ketahanan tanaman. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, di mana penyakit tumbuhan itu merupakan penyimpangan fisiologis dari tanaman. Efeknya adalah mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut, mempengaruhi produksi, kemudian akan mengurangi nilai ekonomis dari tanaman tersebut secara umum. Nah, untuk menghalangi atau mengganggu terjadinya gangguan fisiologis tersebut, maka dilakukanlah pengendalian penyakit tumbuhan. Yang normal dan umum dilakukan di Indonesia adalah menggunakan pestisida anorganik. Kenapa? Karena banyak tersedia dan menurut para petani mudah dan murah. Namun, pada kenyataannya, penggunaan pestisida yang kita lakukan secara terus-menerus, beruntut, itu pertama akan menyebabkan strain tahan dari patogen yang menyerang tanaman tersebut. Jadi, secara terus-menerus diberikan pestisida untuk mengendalikan patogen tersebut, akhirnya kebal terhadap zat-zat yang ada di pestisida tersebut. Nah, karena penggunaan terus-menerus, terjadilah ketidakseimbangan ya. Karena tidak adanya keseimbangan ini, misalnya yang tidak ditargetkan itu adalah mikrobia yang baik misalnya, yang membantu penyuburan tanah, pengemburan dan sebagainya, terkena oleh pestisida tadi, dia mengalami penurunan jumlah sehingga yang berkembang lebih banyak adalah patogen. Kemudian penggunaan pestisida ini juga membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, di awal saya bilang tadi menurut petani ini murah. Untuk sekali beli mungkin murah, tapi continue itu akan menyebabkan biaya yang membengkak. Nah, kemudian juga penggunaan pestisida ini
akan menyebabkan gangguan penyakit terhadap pengguna pestisida tersebut, baik petani ataupun yang mengkonsumsi eh, tanaman yang mengandung pestisida tersebut. Nah, ada beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan, yaitu beberapa bahan kimia yang ramah lingkungan untuk meningkatkan ketahanan. Jadi beberapa bahan kimia yang ramah lingkungan sudah diteliti untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Oke, kita lanjut ke ketahanan tanaman. Jadi ketahanan tanaman ini adalah suatu mekanisme yang akan mempertahankan kekuatan dari tanaman tersebut untuk menghindar atau menghalangi gangguan dari si patogen. Ada dua jenis ketahanan, yaitu ketahanan umum dan juga ketahanan spesifik, di mana ketahanan umum ini tidak spesifik terhadap ras tertentu. Umumnya bersifat poligenik atau terdiri dari banyak gen. Jadi untuk kejadian penyakitnya itu lebih rendah, kemudian perkembangan penyakitnya itu lebih rentan. Kemudian untuk yang spesifik atau yang monogenik, itu spesifik untuk strain atau ras tertentu. Namun perlindungannya jangka pendek. Untuk mekanismenya itu, peran gen-gen yang monogenik tadi, itu adalah peran yang sangat besar. Namun ketahanan vertikal itu terjadi apabila si patogen telah masuk ke dalam tanaman atau telah sering mengganggu tanaman tersebut. Nah, kita masuk ke berikutnya, yaitu induksi ketahanan, di mana kita memicu atau menginduksi ketahanan dari tanaman. Proses ini tidak didasarkan pada modifikasi dari genom tanaman, sifatnya atau biayanya lebih murah, tidak beresiko terhadap lingkungan atau tidak memberikan efek toksik. Kemudian efektif terhadap berbagai patogen. Nah, bahan-bahan atau inducer yang biasa digunakan untuk menginduksi ketahanan ini itu biasanya adalah mikroorganisme non-patogen atau patogen avirulen. Kemudian juga ada bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan biasanya adalah bahan kimia yang ramah terhadap lingkungan. Apa contohnya? Ada yang tahu tiamin? Oke, enggak ada yang tahu. Tiamin itu vitamin B1. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak digunakan tiamin untuk penanaman tanaman padi. Itu untuk menginduksi ketahanan tanaman. Nah, itu salah satu contoh bahan kimianya. Kemudian kita bisa juga melakukan perlakuan fisik seperti menggunakan air panas atau air hangat dengan suhu tertentu. Beberapa waktu belakang Indonesia juga sudah gencar menggunakan perlakuan fisik seperti penggunaan lampu UVB. Jadi tanaman atau benih itu disinari menggunakan lampu UVB. Oke, pemberian perlakuan atau perlakuan induksi itu memerlukan elisitor sehingga terjadilah proses elisitasi. Nah, disinilah terjadi proses yang
meningkatkan ketahanan tanaman, sehingga akan membentuk phytoalexin, metabolit sekunder lainnya, atau juga senyawa-senyawa fenol. Oke, saya lanjut jelaskan. Untuk molekuler terkait elisitor, kita akan mengenal beberapa sistem, yaitu ada patogen atau mikrobia associated molecular pattern, PAMS atau MAMS. Kemudian ada yang namanya produk gen ketahanan atau ARGIN. Ini sama-sama akan mengaktifkan senyawa ketahanan. Kita masuk ke PAMS atau MAMS dulu. Setelah terjadinya aktivasi, akan menimbulkan reseptor pengenalan pola daerah di permukaan sel. Nah, itu dikenal dengan PRRS. Dari sini akan timbul sinyal-sinyal terhadap senyawa-senyawa ketahanan yang akan membangkitkan barrier-barrier tanaman tersebut untuk menghalangi patogen. Jadi ada biosintesis kompleks dalam tanaman tersebut yang akan melakukan hambatan atau mengeluarkan senyawa-senyawa yang diperlukan untuk menghalangi patogen-patogen yang membatasi kolonisasi dari patogen tersebut. Nah, untuk yang argin, dia akan mengaktifkan efektor patogen tertentu. Kemudian responnya adalah senyawa antimikrobia yang kuat. Nah, kemudian ada juga senyawa yang terpicu oleh kerusakan pada tanaman atau damage association molecular pattern. Pada proses ini, tanaman itu akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang akan melakukan perlindungan terhadap tanaman dengan cara menebalkan dinding sel atau membatasi luka atau kerusakan yang terjadi di sekitar serangan. Kemudian, dari senyawa tersebut akan memberikan sinyal pertahanan terhadap sel-sel di sekitarnya. Sehingga nanti adanya respon pertahanan dari tanaman tersebut. Nah, ini model yang diterapkan atau disampaikan oleh Peters tahun 2019, di mana yang sebelah kiri adalah systemic acquired resistant, yang di sebelah kanan adalah induced systemic resistant. Di mana tadi disampaikan bahwa adanya PRS itu diinduksi oleh sinyal dari asam salisilat atau salicylate acid. Kemudian untuk yang induced systemic resistant itu dipengaruhi oleh asam jasmonat atau etilen. Disinilah dibagi jenis ketahanan menjadi dua, yaitu SAR dan ISR. Untuk SAR, itu biasanya terinduksi oleh infeksi patogen, sehingga nanti memicu gen-gen ketahanan, dan pada akhirnya menginduksi senyawa-senyawa kimia seperti phytoalexin, enzim kitinase, glukanase, glukosidase, kemudian ada senyawa-senyawa fenol. Nah, untuk tanaman tahan terhadap patogen-patogen yang menyerangnya itu akan mengeluarkan asam salisilat, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain tanaman. Setelah ditranslokasikan, terjadilah reaksi hipersensitif, di mana sel-sel di sekitarnya akan dimatikan, sehingga patogen itu terlokalisir. Tidak ada pergerakan dari patogen tersebut terhadap sel-sel di sekitarnya. Nah, setelah terjadinya reaksi hipersensitif, terjadilah ledakan oksidatif. Kemudian ada dua mekanisme,
di mana itu adanya pertahanan langsung atau kematian sel di sekitar. Kemudian yang kedua adalah oksidasi molekul terhadap patogen. Nah, di mana apabila pertahanan langsung itu adalah penebalan dari dinding sel. Kalau oksidasi molekul itu adalah kematian sel terprogram. Kemudian nanti sel mati melepaskan inti dari sel tersebut kepada vakuola untuk mengurangi serangan sehingga tanaman bisa bertahan. Nah, gambar yang ada di atas ini adalah contoh uji untuk reaksi hipersensitif. Seperti tadi dijelaskan, untuk SAR itu hasil dari induksinya merupakan nekrosis, hipersensitif, dan lain-lainnya. Untuk sinyal, itu terjadi secara sistemik melalui translokasi floem, kemudian menyebar secara luas. Ekspresinya adalah ketahanan tanaman. Untuk ESR, secara umum tidak terjadi oleh patogen. Biasanya oleh mikrobia non-patogen. Seperti tadi yang disampaikan, senyawa-senyawa yang akan muncul adalah asam jasmonat atau senyawa etilen. Yang terjadi adalah perubahan fisiologis tanaman, di mana senyawa fenol akan meningkat, seperti fitoalexin dan barrier struktural. Nah, ini beberapa contoh dari perlakuan-perlakuan bahan kimia yang meningkatkan ketahanan tanaman. Nah, selain sakarin, di sini juga ada penggunaan asam salisilat. Dapat kita lihat di sini pada gambar sebelah kanan langsung yang menampakkan perbedaannya. Untuk tanaman yang di bawah, yang di tengah itu adalah tanaman tomat yang diberi fusarium. Yang di sebelah kiri adalah kontrol sehat. Dan sebelah kanan itu adalah tanaman yang diberi fusarium, kemudian diinduksi ketahanannya menggunakan asam salisilat. Kalau kita lihat, di sini tanaman yang sebelah kanan itu lebih sehat daripada tanaman kontrol yang negatif atau kontrol yang menggunakan patogen jika dibandingkan dengan tanaman yang sakit ya. Untuk batangnya juga bisa terlihat jelas di bagian dalam. Itu lebih mendekati tanaman yang sehat walaupun masih terdapat beberapa gejala, namun sudah menunjukkan bahwasannya ada impact dari pemberian asam salisilat. Nah, ini penelitian tanaman jagung yang diinokulasikan Peronosklerospora sp dan diinduksi menggunakan beberapa senyawa kimia ramah lingkungan. Untuk gambar satu, yang berwarna coklat itu adalah reaktif oksigen spesies atau ledakan oksidatif. Bisa dilihat di sini bahwasanya tanaman yang diuji menggunakan beberapa bahan itu lebih kecil ROS-nya daripada kontrol negatif atau tanaman yang hanya diinokulasikan menggunakan patogen. Kemudian yang di bawah menunjukkan bahwasanya adanya lignifikasi terhadap miselium dari Peronosklerospora sehingga warnanya menjadi merah keunguan. Yang ini yang di gambar H. Ini juga termasuk salah satu penemuan terbaru karena selama ini belum ada dilaporkan bahwasanya adanya lignifikasi terhadap miselium. Nah, jadi mari kita selami bagaimana tanaman ini bertahan, menyerang balik,
dan bahkan mematikan dirinya sendiri demi menyelamatkan jaringan yang sehat. Nah, inilah yang dinamakan dunia mikroskopis yang akan menentukan keberlangsungan pertanian kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak, Gimana, Rahmat? apakah bagaimana caranya? Apakah kita bisa meningkatkan secara alami dari seperti asam jasmonat ataupun sebagainya tadi untuk tanaman, tapi secara alami apa yang bisa kita lakukan selain eh, kayak tadi kan rata-rata dari input dari luar gitu, Pak. Kalau secara alami apa yang bisa petani lakukan mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertama, saya jelaskan dulu bahwasanya ketahanan tanaman ini kompleks, baik dipengaruhi oleh suhu, cahaya, gesekan, kerusakan kecil, luka, atau mikrobia-mikrobia yang ada di lingkungannya. Nah, tadi kita sudah jelaskan panjang lebar bahwasanya mikrobia non patogen itu juga akan mempengaruhi ketahanan tanaman. Jadi kalau secara alami, cara yang terbaik adalah menjaga lingkungan tanaman tersebut. Nah, mungkin teman-teman paham dengan segitiga penyakit ya. Salah satu unsur utamanya adalah lingkungan kan. Yang termudah kita atur adalah keberadaan mikrobia di dalam tanah. Bagaimana cara mengaturnya? Bisa kita input dari luar, misalnya pemberian mikoriza, trichoderma, atau mikrobia baik lainnya ke dalam tanah. Nah, itu akan menyelaraskan keadaan-keadaan yang ada di dalam tanah sehingga nanti bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen. Itu satu. Kedua, penyesuaian kondisi lingkungan. Contohnya, mungkin Mas Rahmat pernah mendengar tentang tanaman kopi. Kenapa Arabica itu ditanam di tempat tinggi atau daratan tinggi, sedangkan Robusta dengan mudah ditanam di daratan rendah. Nah, itu salah satu faktor untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Karena apabila Arabica ditanam di daratan rendah, dia akan mudah terserang oleh penyakit karat daun. Nah, itu penyesuaian eh, lokasi atau wilayah tanam. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Rahmat. Yang lain ada pertanyaan? Mbak Eli mungkin ada pertanyaan? Mas Panca? Belum ada, Pak. Oke. Mas Dwi? Tidak, Pak. Oke. Yang lain berarti sudah paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, referensi yang saya gunakan ada di bahan yang saya berikan. Eh, ada Agrios tahun 25, Peters 2009, Habibullah et al. 2017-2020, kemudian Sargent, dan sebagainya. Itu saya lampirkan di naskah yang akan diberikan setelah kuliah. Mungkin itu, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan brainstorming, kemudian tolong siapkan satu artikel yang akan kita bahas mengenai kelanjutan dari ketahanan tanaman. Mungkin itu saja, cukup untuk hari ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.